Di bawah langit senja singkarak, sebuah kisah terukir indah, bukan tentang otot dan amarah, tapi bisikan hati yang terarah. Oh, dengarlah seruling Nea, mengalun merdu di setiap zaman. Itulah nyanyian keberanian yang datang dari kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Perkenalkan, namaku Siti Abigail Vanisha Bariko. Aku berasal dari SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Nah, teman-teman, lagu tadi bukanlah sekadar nyanyian biasa, melainkan pintu masuk menuju ke sebuah lembah yang berada di Sumatera Barat. Sebuah tempat di mana orang-orang belajar bahwa keberanian tanpa akal hanyalah jalan menuju kekalahan. Ini juga merupakan karyaku sendiri loh. Maka dari itu, ayo kita saksikan kisah Gemah Seruling di Lembah Singkarak. Bayangkan sebuah desa yang ditutupi oleh kabut pagi. Sawahnya menghijau seperti permadani, dan air danau Singkarak berkilau seperti perak. Di sana hiduplah seorang pemuda yang bernama Nea. Nea berbeda dari teman-teman seusianya. Di saat yang lain sedang berlatih silat juga mengasah parang, Nea justru duduk di bawah pohon beringin, terjebak dalam alunan lagu yang baru saja ia ciptakan sendiri. Namaku Nea dan aku duduk di bawah pohon. Duduk di bawah pohon bermain suling. Mereka bilang bermain suling tidaklah penting, tapi yang terpenting adalah untuk yakin. Hahaha, hai teman-teman, lihatlah si Nea, ujar-ujar petarungnya dicap sebagai yang terkuat. Hei Nea, jika musuh datang untuk mengambil ternak kita, apakah kau hanya akan menyanyikan lagumu sampai mereka tertidur? Cekikan bujang tadi hanya dijawab dengan senyuman tulus oleh Nea. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia sedang mendengarkan. Ia mendengarkan suara angin yang berbisik. Nea juga menghafal setiap sudut bukit yang dapat menghasilkan suara. Karena Nea mengetahui hal yang bujang dan anak seusianya tidak ketahui, bahwa halnya alam mempunyai kekuatan sendiri. Dan bagi mereka yang bijak, alam adalah sumber kekuatan yang paling sakti. Suasana damai di lembah seketika sirna. Suatu sore, debu mengepal hebat dari arah bukit. Duduk. Lihat! Itu pasukan berkuda. Mereka adalah kelompok yang berjalan di bawah nama Si Mata Satu. Mereka bukanlah penjahat biasa. Mereka terkenal karena tidak memiliki belas kasih. Jika mereka datang, lumbung dan padi akan kosong. Dan dipastikan juga bahwa lembah Singkarak hanya akan tersisa oleh debu. Ambil barang kalian! Kita serang dari tikungan jalan! Ujar Bujang dengan penuh amarah. Dia langsung bergegas menuju ke para penjahat. Padahal ia tahu betul bahwa jumlah penjahat 3 kali lipat lebih banyak daripada ia dan temannya. Berhenti! Suara Nea menggelegar, membelah panikan. Seketika semua mata
langsung tertuju padanya. Bujang, jika kamu maju sekarang, kau hanya akan memberikan mereka kemenangan yang mudah. Kamu memang kuat, tapi kamu tidak bijak. Biarkan aku saja yang melawan mereka di mulut lembah. Bujang meludahkan tanah. Kau dengan suringmu itu, kamu sudah gila, Nea. Mungkin aku memang gila bagi mereka yang hanya menggunakan otot, jawab Nea dengan tenang. Api, berikan aku kesempatan malam ini saja. Dan jika aku gagal, barulah kau boleh maju. Setelah itu, Nea langsung bergegas menuju ke mulut lembah. Ia tahu di sana ada fenomena alam yang disebut sebagai Gema 7 penjuru. Ia langsung menyiapkan bambu kering yang ia isi dengan air. Dan tentu saja alat musik keramatnya. Hening. Suasana di mulut lembah seketika terasa bagaikan kuburan bagi keberanian para penjahat. Si mata satu gemetar. Pedang di tangannya tidak berhenti berdenting karena ia tidak kuasa menahan rasa takut. Pergi. Ini bukan tanah kalian. Kalian dengar itu? Itu bukan suara manusia. Itu adalah suara penunggu lembah. Nea menatap mereka dari atas bukit dengan senyum dalam kegelapan. Ia mengetahui bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah tentang apa yang mereka lihat, melainkan tentang apa yang berada dalam pikiran mereka. Dengan beberapa hentakan terakhir, Nea membuat para penjahat itu merasa bahwa gunung akan segera runtuh menimpa mereka. Tanpa dikomando, 50 penjahat itu langsung berbalik arah, meninggalkan debu yang berdebu dan juga harga diri yang hancur berkeping-keping. Mereka kalah bukan karena perang, tetapi mereka kalah akan akal dan keberanian seorang pemuda. Pagi pun tiba. Suasana di desa Singkarak akhirnya kembali damai. Desa itu selamat, bukan karena pertumpahan darah, bukan juga karena tajamnya baja, melainkan keberanian seorang pemuda yang dibaluti dengan akal sehat. Nah, teman-teman, ingatlah kisah Nea yang satu ini. Jika ada masalah besar yang menghantam kita, janganlah hanya kita balas dengan amarah yang meledak-ledak. Karena sejatinya keberanian bukanlah tentang siapa yang paling nekat, melainkan tentang siapa yang paling bijak dalam menempatkan dirinya. Jaga akalmu, jaga hatimu, dan biarkan semua dunia melihat bahwa keberanian adalah senjata yang paling mematikan. Saya Siti Abigail Indonesia Baliko. Terima kasih dan salam literasi.